kabarnya? Udah lama kita tidak bertemu. Masih ingat sama kakak kan? Ayo tebak kakak siapa? Ya betul, kakak Kak Marcel. Kalau kakak tanya hari ini kabarnya, adik-adik masih ingat kan jawabannya apa? Allahku dahsyat, kabarku dahsyat. Yes, yes, yes. Betul adik-adik. Oke, kakak tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya anak-anak sekolah minggu GBI Pekapuran? Allahku dahsyat, kabarku dahsyat. Yes, yes, yes. Udah semangat belum nih adik-adik pagi-pagi? Ayo siapa yang udah makan di sini? Sama, kakak juga belum makan. Nah, sekarang sebelum kita memuji nama Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami bisa sama-sama beribadah walau kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan sampai pada akhirnya. Roh Kudus turun tangan di tengah-tengah ibadah hari ini, membuka hati kami agar kami semangat memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu pujian, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Adik-adik biar tambah semangat ya, kita harus bangkit berdiri. Nah adik-adik, ada yang tahu kan lagunya Yesus Pokok itu? Ada yang tahu juga kan gerakannya? Nanti kita nyanyi sama-sama pakai gerakan ya. Siap adik-adik? Kalau udah siap, katakan amin ya sama-sama. Siap? Oke. Tepuk tangannya ya adik-adik. Lompat. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita jalannya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Yesus cinta aku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Lompat sama-sama ya. Yesus Bapa. Yesus pokok. Dan kita jalannya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Yesus cinta aku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Lompat sekali lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.
adik-adik, udah keringetan belum nih yang ada di rumah? Sama nih, kita harus lebih tambah keringetan, amin. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Amin. Adik-adik masih ingat kan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya? Kalau dengar dia panggil nama saya, jawabnya apa ya? Ya, betul. Ya, ya, ya. Yuk kita sama-sama nyanyi lagunya. Dengar dia panggil nama saya. Tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Gimana adik-adik? Udah berapi-api? Wah, kayaknya kurang nih. Kakak mau ajak lagi. Tetap berdiri, tidak boleh duduk ya adik-adik. Kita mau nyanyi sama-sama segala puji syukur. Masih ingat gerakannya kan adik-adik? Tepuk tangan ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya duduk manis, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau doa syafaat ya adik-adik. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan bahwa saat ini juga kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat tim pengembalaan GBI Pekapuran. Kiranya Tuhan yang selalu lindungi dan sertai selalu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang selalu lindungi dan sertai. Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan, yang pulihkan kembali bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi kami, keluarga kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya boleh duduk dengan manis kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh sama-sama memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih juga untuk setiap nafas dan kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati hati, pikiran, telinga, maupun mata kami, supaya kami boleh mengerti akan firman yang disampaikan pada hari ini. Kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami saat ini juga. Kami rindu Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Gimana kabar kalian? Semoga semua sehat-sehat ya. Adik-adik, coba kalian tutup mata selama 5 detik. Ayo, semua matanya ditutup yuk. Kakak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, masih ditutup. 4, 5. Semua boleh buka matanya. Apa yang kalian lihat adik-adik? Es krim? Bola? Permen? Atau Kak Enis? Semua salah ya. Yang kalian lihat gelap bukan? Betul. Kalian tahu tokoh yang akan kakak ceritakan pada hari ini pernah menjadi buta dan hanya melihat gelap selama 3 hari loh. Coba kalian bayangkan kalau kalian hanya melihat gelap warna hitam selama 3 hari. Pasti sehari aja udah pada nangis kan? Kira-kira siapakah tokoh itu? Dan gara-gara apa ya dia tidak bisa melihat? Yuk langsung aja kita simak ceritanya. Saulus bertobat. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Saulus. Ia adalah seorang pemimpin Yahudi yang sangat fanatik. Ia membenci pengikut-pengikut Yesus dan berusaha menangkap, menganiaya, dan memasukkan orang-orang Kristen ke dalam penjara. Suatu hari, Saulus pergi untuk meminta surat kuasa kepada imam besar untuk menganiaya dan menghukum mati orang-orang Kristen di Damsyik. Lalu, dalam perjalanannya ke Damsyik, tiba-tiba cahaya terang menyelimutinya. Lalu ia terjatuh dan mendengar suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kamu hanya menyakiti diri sendiri dengan melawanku. Siapakah kau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangun dan berdirilah.
Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Saulus bangkit, tetapi ia telah menjadi buta, sehingga teman-temannya membimbingnya selama di kota. Selama 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Ia menyadari dan menyesali perbuatannya, lalu ia bertobat. Sementara itu, Yesus menampakkan diri dalam sebuah penglihatan kepada Ananias. Ananias, saya di sini, Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Lurus, dan carilah di rumah Yudas seseorang yang bernama Saulus. Ia berdoa dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia melihat lagi. Tuhan, dia telah melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Pergilah, dia kupilih untuk membawa namaku ke seluruh dunia. Akhirnya, Ananias pergi untuk berdoa bagi Saulus. Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu menyuruh aku agar engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saulus pun dapat melihat kembali. Ia menjadi percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Tuhan mengubahkan kehidupan Saulus dari seorang yang menentang Tuhan dengan menganiaya para pengikut Yesus, kini menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ia memberitakan kebenaran Injil kepada semua orang, bahkan menjadi pemimpin gereja. Dengarlah, kalian tidak mengerti. Yesus datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Aku yang paling berdosa. Tapi karena itulah aku beroleh kemurahan, agar di dalamku Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya sebagai contoh kepada mereka yang akan percaya kepadanya untuk hidup yang kekal. Saulus adalah orang yang kaya, pintar, dan memiliki jabatan juga pendidikan yang tinggi pada saat itu. Namun, Saulus melepas semuanya itu demi mengikut Yesus. Namanya pun diganti dari Saulus menjadi Paulus, yang artinya kecil. Paulus juga belajar bahwa kekerasan bukan jalan untuk membela Tuhan. Setelah bertobat, Paulus tidak pernah lagi memakai kekerasan, melainkan ia meneladani sikap Tuhan Yesus yang lemah lembut dan sabar dalam menghadapi segala penderitaan dan kejahatan dari orang lain. Mari kita merefleksikan diri. Mungkin selama ini kita telah mendukakan hati Tuhan dengan menjadi anak yang pemarah, suka bertengkar, suka meledek, suka isengin teman, suka pilih-pilih teman, mencuri, dan lain sebagainya. Saat kita melakukan kesalahan, pasti tidak pernah berdamai dengan hatinya. Suara hati itu memanggil kita untuk bertobat. Orang yang berani mengakui kesalahannya, meminta maaf dan bertobat, pasti akan merasakan kedamaian dan sukacita. Kisah Paulus adalah bukti bahwa tidak ada orang yang terlalu jahat untuk diampuni. Semuanya diterima kembali sebagai anak Tuhan ketika ia bertobat. Tuhan pasti akan mengampuni dan mengubahkan hidup anak-anaknya. Kita belajar dari Paulus yang merendahkan diri dan memakai hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dan hati orang lain. Nah, siapa yang mau jadi kayak Paulus yang hidupnya diberkati dan diubahkan oleh Tuhan? Kalau mau, kita sama-sama berdoa yuk. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa kami adalah
orang yang jahat yang penuh dosa. Ampuni kami ya Bapa. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang tidak membangkang, tetapi menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami mau belajar untuk merendahkan hati dengan saling mengasihi, saling memberi, saling menolong, dan peduli satu sama lain. Kami juga mau jadi anak yang taat kepada orang tua kami. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Seru kan? Sekarang kita mau ayat hafalan dulu yuk, yang terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kita baca bareng-bareng ya, mulai dari natsnya. 3, 2, 1. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Jangan lupa dihafalkan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.